Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Baik Pak. Kamu ke sini sendirian saja, nak? Iya Pak, saya datang sendiri saja. Ini kan belum jam istirahat. Kenapa kamu sudah keluar kelas? Tadi guru saya tadi guru yang mengajar izin pulang Pak. Katanya anaknya sakit, daripada keliburan ke sana kemari, makanya saya datang ke sini Pak. Wah, kamu benar-benar anak yang luar biasa, Pak. Lalu apakah kamu memiliki tujuan datang ke sini? Iya Pak, sebenarnya memang ada. Apakah kamu pernah sebelumnya ke menanyakan apakah ruangan ini untuk melakukan konseling? Konseling sudah pernah baik dengan saya ataupun dengan konselor lain? Belum Pak. Saya pernah ngantar teman saya, tapi hanya sampai depan pintu. Bisa saja. Jadi begini ya, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai konseling terlebih dahulu. Jadi konseling ini adalah layanan yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Sampai sini apakah kamu sudah mengerti? Iya Pak. Bapak sendiri di sini merupakan seorang konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konseling sebagai aktif untuk mengemukakan masalah dan hal-hal terkait dengan masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitan kamu. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif Pak. Tapi apakah yang kita bicarakan ini diketahui orang lain Pak? Tentu saja kamu tidak usah khawatir, hal ini akan diketahui oleh kamu dan Bapak saja. Dalam konseling itu ada kode etik, salah satunya asas kerahasiaan, jadi jangan ragu atau takut ya. Baiklah Pak kalau begitu. Bapak ingin tanyakan apakah apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap Pak masalah saya yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik Pak. Konseling ini akan membutuhkan 2 hingga 3 kali pertemuan dengan durasi pertemuan 45 menit. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya Pak, saya setuju. Apa yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak? Kan libur semester lalu drama Korea lagi tenar-tenarnya Pak. Karena kebetulan saya juga bosan di rumah Pak, juga ngapa-ngapain. Cobalah saya nonton satu judul drama Korea dan sampai sekarang saya kecanduan Pak. Bagaimana hal itu membuat kamu kecanduan? Mungkin karena plot ceritanya yang menarik dan aktrisnya yang sangat luar biasa membuat saya kecanduan. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh mengenai kecanduan kamu terhadap menonton drama Korea itu? Nah, keadaan pas liburan dan sekarang sangat berbeda ya Pak. Saat liburan saya memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hal itu, sedangkan saat ini jauh berbeda Pak. Itu benar sekali. Inilah Pak yang menjadi masalahnya. Saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti menonton drama Korea jika sudah memulainya. Apakah yang kamu lakukan ini sudah berdampak pada kegiatan kamu di sekolah atau kegiatan kamu sehari-hari? Iya Pak. Lalu apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk menahan diri kamu atau mengendalikan diri kamu untuk menonton drama Korea ini? Sebenarnya sih Pak, saya sangat ingin bisa mengendalikan diri untuk menonton drama Korea terlebih lagi karena saya sekarang sudah kelas 3. Tadi kamu mengatakan ingin mengendalikan diri untuk bisa mengatur diri untuk menonton drama Korea, namun belum melakukan usaha terhadap hal tersebut. Iya Pak, seperti itulah. Kamu sekarang kecanduan menonton drama Korea dan hal ini
sudah menyulitkan kamu untuk mengendalikan diri dan telah berpengaruh kepada kegiatan sekolah kamu. Iya Pak, saya sangat ingin mengendalikan hal itu dan bisa fokus kembali dengan kegiatan akademik di sekolah maupun di rumah Pak. Baiklah, nah, itu inisiatif yang sangat bagus dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi Pak, apakah saya bisa melakukan hal itu? Kalau menurut Bapak tidak ada hal yang tidak mungkin. Selama kamu berusaha konsisten dan tetap mempertahankan semangat kamu ini, insya Allah kamu bisa. Iya Pak. Jadi kamu merasa kesulitan karena tidak bisa mengendalikan diri untuk fokus dalam kegiatan akademik dan sulit mengendalikan diri ketika menonton drama Korea. Iya Pak, benar sekali. Dan hal ini membuat saya selalu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Saya agak kewalahan dengan hal ini. Jadi kamu merasa cemas karena hal ini membuat kamu menunda untuk mengerjakan tugas. Iya Pak, saya tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasinya. Jadi kamu merasa tidak mengambil inisiatif dalam hal ini. Iya Pak, dan mestinya saya tidak berdiam diri dan harus melakukan sesuatu. Jadi kamu sudah siap untuk melakukan sesuatu. Iya Pak, siap. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai. Sebelum menentukan tujuan itu, sebaiknya kamu mempertimbangkan orang yang akan terlibat dalam usaha kamu mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Nah, apa saja yang akan kamu lakukan dan kapan seharusnya kamu melakukan hal tersebut. Lalu siapa saja terlibat dalam usaha ini? Saya rasa Pak, saya sendiri. Baiklah nak, lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Hal inilah yang masih saya bingungkan Pak. Dengan cara apa saya harus melakukannya? Kamu benar-benar bingung harus melakukan apa dengan hal itu. Ya Pak, saya sangat bingung. Lalu kapan kamu akan melakukan sesuatu? Secepatnya Pak. Kalau bisa lusa saya ingin lakukan, karena saya juga tidak mau menyanyiakan waktu saya Pak. Bagus sekali nak. Lalu apa yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Saya ingin Pak mengendalikan diri saya dalam menonton drama Korea sehingga saya tidak lagi menunda tugas saya yang diberikan oleh guru di sekolah saya Pak. Bagus sekali nak, kamu telah menentukan tujuan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Tapi apakah Pak bisa menyarankan sebuah cara yang bisa saya lakukan? Setelah mendengar cerita kamu ini, Bapak bisa menyarankan kamu untuk melakukan self management yang merupakan metode untuk mengontrol diri agar membantu kamu untuk merencanakan, memusatkan perhatian, mengevaluasi tingkah laku dengan mengubah atau menghilangkan yang dianggap merugikan. Bagaimana menurut kamu? Saya tertarik mendengar teknik itu Pak. Selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah program yang akan kita lakukan ini. Kita mulai dari langkah awal. Apa yang menurutmu harus dilakukan? Menurut saya Pak, langkah awal yang bisa saya lakukan adalah mempelajari teknik self management. Bagus sekali ya nak, itu langkah awal yang baik untuk langkah pengertiannya apa yang kamu akan lakukan. Saya akan melaksanakannya apa yang telah saya pelajari melalui teknik self management itu Pak. Baiklah, untuk sublangkahnya apa saja yang kamu akan lakukan? Saya akan berlatih menerapkannya apa yang saya pelajari itu Pak. Lalu bagaimana dengan menetapkan waktu untuk menyelesaikan program tersebut? Insya Allah Pak, minggu ini Pak. Bagus sekali nak. Lalu kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Secepatnya sih Pak. Bisakah kamu merincikan hal tersebut? Hari pertama saya itu Pak akan mempraktikkan apa yang saya pelajari itu. Lalu hari selanjutnya saya akan berlatih terus atau membiasakan diri melakukannya. Baiklah, mari kita mulai untuk berlatih menggunakan teknik self management ini. Sebelum itu, kita akan mendeskripsikan lebih jelas lagi terkait kecanduan kamu dalam menonton drama Korea ini. Baiklah Pak, begini Pak. Biasanya drama ini memiliki 16 episode. Tiap judulnya karena hal inilah saya sering menunda untuk mengerjakan tugas saya. Setiap episodenya kan kurang lebih ada 1 jam ya. Ya juga sih Pak. Padahal bagaimana kalau kamu membuat kontrak seperti ini? Jika kamu ingin menonton 1 episode drama yang kamu inginkan, maka kamu harus menyelesaikan tugas kamu terlebih dahulu. Bagaimana?
Ya Pak, mungkin begini ya Pak, bagusnya ketika saya melanggar perjanjian itu maka saya harus berhenti menonton drama dulu selama 1 minggu. Oke, baiklah. Nah, kamu telah menetapkan kontrak untuk diri kamu sebagai salah satu bagian dari self management ini. Kamu juga telah menentukan konsekuensi jika melanggarnya. Sekarang eh, tuliskan semua itu ke dalam kertas. Itu coba ambil kertasnya. Ya Pak. Ya Pak. Ah, oke. Sekarang kamu tuliskan kontraknya di sini ya. Pak. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tangan kamu di bagian bawah persyaratan itu. Ya Pak. Sudah Pak. Nah, oke. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah mendiskusikan setelah melakukan teknik self management ini? Saya merasa bahwa saya harus benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya dan tetap konsisten dengan perasaan saya sekarang yang lebih lega Pak. Lalu apa yang berbeda yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa Pak bahwa setiap tindakan yang saya lakukan harus dipertanggungjawabkan dan harus benar-benar diarahkan dengan lebih baik Pak. Wah, rupanya kamu sudah paham sekali ya, Nak. Ya alhamdulillah Pak. Sepertinya waktu kita hampir habis. Iya Pak, nggak kerasa waktu cepat berlalu. Nah, oleh karena itu Bapak ingin kamu merangkum apa yang menjadi hasil pembicaraan kita tadi. Saya akan melaksanakan teknik self management itu Pak. Baiklah, kamu rupanya sudah sangat paham ya dengan hal ini. Lalu bagaimana perasaan kamu sampai saat ini? Saya sudah lumayan tenang dan lebih bahagia Pak dibandingkan pas tadi saya datang ke sini. Bapak ingin kamu berlatih dan membiasakan diri untuk melakukannya, dan Bapak ingin memberi kamu tugas. Tugas apa itu Pak? Jadi Bapak ingin kamu mencatat perubahan apa saja yang terjadi setelah kamu mempraktikkan hal itu kepada diri kamu sendiri. Ini sebagai kontrol diri buat kamu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kamu dalam menyelesaikan masalah kamu. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Sebenarnya Nak, yang membantu diri kamu ini ya kamu sendiri, bukan Bapak. Iya Pak. Sebelum menutup pertemuan kali ini, kapan kamu bisa untuk kita bertemu kembali membahas perkembangan kamu? Mungkin minggu depan Pak, pada saat jam istirahat. Jadi kita bertemu kembali hari Selasa pada pekan depan pada jam istirahat ya. Ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya minggu depan. Semoga berhasil. Iya Pak, amin.